Oke, sembari menunggu rendering, ya kita bahas ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan mau dibawa kemana lu? Ini udah 2021. 2020 akhir kemarin lu melakukan satu keputusan yang membuat gua bertanya-tanya kenapa channel Rangga Pranendra akhirnya lu masukin lagi konten JKT48, sebuah hal yang sudah lu buang sejak setidaknya 3 tahun 4 tahun terakhir kan. Apa sih yang membuat lu menjilat ludah sendiri dan kemudian mengembalikan konten itu ke lu? Lantas berarti lu apa yang sudah lu lakukan selama 3 tahun terakhir jadi sia-sia dong, ya kan? Lu melakukan sebuah tindakan yang sangat mempertanyakan, if that's even a word. Gini, kita breakdown dulu deh. Emang untuk mengetahui ini kita harus nge-breakdown dulu, kita harus tahu hakikatnya dari awal. Rangga Pranendra seorang kreator konten, kreator lagu, singer-songwriter. Rangga Pranendra memulai gerakannya untuk membuat lagu, berkarya. Ya kan, awalnya kan dari membuat lagu nih. Rangga Pranendra membuat lagu dari tahun 2001 dengan tidak didukung oleh fasilitas yang oke seperti sekarang, karena jelas dulu 2001 belum ada YouTube gue rasa. Jadi langkah-langkah awal Rangga Pranendra bikin lagu, dia merekamnya dengan ya ala kadarnya, pakai tape, lalu lagu itu direkam di kaset pita. Sampai itu terjadi terus sampai tahun 2010, tahun dimana akhirnya Rangga Pranendra memutuskan untuk berhenti membuat lagu dan merekamnya di kaset pita, lalu start membuat lagu dan merekamnya secara digital. Outputnya menjadi MP3 gitu ya. Dan siapa pasarnya? Dari awal pasar Rangga Pranendra itu belum ada. Pasar awal adalah teman-teman sekolahnya, teman-teman kuliahnya, teman sekitarnya. Semua itu terus berjalan selama bertahun-tahun dan kemudian berubah drastis di 2013 di lagu Melodi Terindah. Even so, sebelum itu sekitaran 2009, 2010 sampai 2012-an Rangga Pranendra membuat karya dan platformnya yaitu YouTube sekarang. Tidak hanya lagu sendiri, tapi juga lagu-lagu cover macam-macam. Rangga Pranendra sudah mulai membuat masa di channelnya sendiri. Dari awalnya orang yang dia kenal ngupload video, ngasih linknya ke teman-teman yang dia kenal, teman sekolahnya, teman kampusnya, teman mainnya, teman bermusiknya. Dan karena YouTube itu sifatnya global, semua orang bisa nonton, maka mulai bermunculanlah komen-komen viewer dari kota lain, dari negara lain, orang-orang yang bahkan Rangga Pranendra tidak pernah temui, tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, mulai menikmati video-video Rangga Pranendra. Lalu memang semua itu berubah di 2013. Kolamnya menjadi sedikit lebih besar, bukan sedikit lebih besar lagi.
Rangga Pranendra berhasil meraup banyak pendengar di lagu Melodi Terindah. Itu menjadi titik awal segalanya. Dari situ sebenarnya kita sudah mulai bisa berkaca dan merasa bahwa sorry getar, can you just silent for a while. Dari situ kita sudah mulai bisa berkaca bahwa pasarnya berubah, kesenangannya mulai ada, memunculkan hobi baru, idoling, hobi yang ketika di merge dengan hobi awal yaitu membuat lagu, ternyata menghasilkan sesuatu output yang positif, yaitu pendengarnya jadi lebih banyak, orang-orang yang antusias lebih banyak, dan terlihat secara data dari jumlah view yang meningkat. Sejauh ini Melodi Terindah menjadi video kedua terbanyak viewsnya di channel Rangga Pranendra. Yang pertamanya adalah kontroversi Armada dan FC itu ya, nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba banyak yang nonton. Cuma secara karya lagu Melodi Terindah adalah lagu dengan video dengan view terbanyak di YouTube-nya Rangga Pranendra sejauh ini. Dari situ mulailah berkembang, bikin lagu lagi buat member lain, bikin vlog jam segini sendirian. Pasarnya Rangga Pranendra terbentuk di kolam JKT48. Dan hal itu terjadi selama 3 tahun, hingga sampai di satu titik di tahun 2016 Rangga Pranendra memutuskan untuk berhenti. Alasannya kenapa? Berhenti JKT-an. Alasannya kenapa? Dia merasa kolamnya kecil dan di luar sana ada kolam yang lebih besar. Rangga Pranendra menjadi sombong saat itu, dan dia menyetop segala kegiatan yang bersifat JKT48, yang berunsur JKT48, dihentikan semuanya dari channelnya. Bahkan di tahun 2020 pertengahan kemarin Rangga Pranendra melakukan gerakan yang lebih kontroversial lagi, yaitu menghapus semua konten JKT dari channelnya, dengan tujuan menghapus nama Rangga Pranendra dari JKT48, memutihkan nama, membersihkan nama, supaya nama Rangga Pranendra tidak melulu terasosiasi dengan JKT48. Well, setengah tahun sudah berlalu sejak insiden penghapusan itu. 3 tahun lewat sudah berlalu sejak Rangga Pranendra mulai mencoba gerak mandiri tanpa ada embel-embel JKT48, membuat lagu tanpa embel-embel JKT48. Dan lihat apa yang sudah dicapai. Sebenarnya memuaskan kalau kita berkaca dari Rangga Pranendra yang dulu-dulu. Memuaskan dalam arti pasarnya ada, orangnya ada, orang-orang yang mendengarkan tuh ada. Tapi mengecewakan jika kita perbandingkan dengan Rangga Pranendra semasa menjadi wota. Lagu-lagu kayak Menuju Sehat, Unspoken Things, Mengubah Dunia, Nostalgila, Katakan Saja, lagu-lagu yang digarap secara serius, video klipnya juga serius, bagus, hasilnya bagus banget. View-nya tidak sebanyak Melodi Terindah, tidak sebanyak Lydia Mau Apa, tidak sebanyak Shani Biasa Aja, tidak sebanyak Jangan Sampai Sinka Dengar Lagu Ini. Di situ Rangga Pranendra mempertanyakan, kenapa kalian tidak mau mendengarkan Rangga Pranendra? Padahal secara segi kualitas audio yang sekarang justru lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Gue pengen toyor Rangga Pranendra yang bilang kayak gitu. Dari 2013 sampai 2016 di situ YouTube lu naik, subscriber lu bertambah. Kenapa? Ya karena JKT, karena JKT48. Lu udah punya kolam di situ. Kemudian lu menjadi sombong dengan bilang kolam itu kolam kecil, dan lu mau keluar dari kolam itu mencari kolam yang lebih besar.
Satu hal yang lo gak sadari ketika lo ngomong gitu adalah di luar sana lo gak punya kolam, lo gak punya siapa-siapa. Maka tidak heran kalau orang-orang jadi gak mendengarkan lo. Subscriber lo 90% wota dan lo udah sadar itu. Gimana sih? Ini terlepas dari lo mau atau enggak ngidol ya. Mungkin lo punya alasan lo sendiri. Tapi konten, kalau lo mau konten, kalau lo mau meninjau dari data, dari angka, ketika lo menemukan kesenangan ketika angka itu besar, jumlah view lo besar, you know what to do. And now you know exactly bahwa tindakan lo menghapus nama itu sia-sia. Bukan sia-sia lagi, justru merugikan diri lo. So, jalan paling baiknya, jalan tengahnya, dan gue bisa bilang ini win-win solution. Why don't you make peace with it? Berdamai dengan lu, dengan diri lu sendiri, dengan masa lalu. Kalau memang lu gak mau ngewota lagi, gak masalah. Tapi lu tahu apa yang lu harus lakuin sekarang kan? Lalu bagaimana dengan Rangga Pranendra as a singer-songwriter? Ya udah, pikir lagi aja. Emangnya segitu merugikannya ya kalau nama lo terasosiasi dengan JKT48? Apa yang salah sih dari JKT48? Ya memang dari JKT48 gak yang salah, cuma dari wotanya kali yang salah ya. Nggak tahu ya kenapa stigma wota tuh negatif banget di mata masyarakat, di mata non fans. Fandom itu selalu stigmanya negatif di mata non fans. Mau apapun itu, mau 48, mau K-pop, ya kan, K-pop sendiri. Ketika lo akhirnya masuk ke dalam dunia K-pop, lo bisa melihat segalanya, lo bisa menyaksikan dan merasakan keindahan fandom. Tapi coba bandingkan ketika lo masih belum jadi K-popers, ketika lo masih di sudut pandang orang awam. Lo lihat teman-teman lo yang suka K-pop, aneh kan? Aneh. Tapi ketika lo masuk ke dalamnya, aneh nggak? Ya memang seperti itu, tidak aneh, biasa aja. Gitu loh. Sampai kapanpun lo nggak bisa mengubah stigma. Apapun, 48, K-popers, bahkan fans sepak bola, katakanlah Persija. Gimana sih pandangan orang awam terhadap The Jack? Tidak melulu baik gitu loh, mau diapain juga, karena yang dilihat negatifnya doang. Sedangkan kalau lu sudah masuk ke dalam satu fandom, lu bisa melihat negatif dan positifnya dan netralisme semuanya. Udah mau habis nih sebatang gue nih. Intinya, lu mau dibawa kemana? Lu tahu apa yang lu mau lakuin sekarang. Ya udah, jangan kecewain gue lagi ya. Apapun yang lo lakuin gue dukung kok. Lo tetap Rangga Pranendra yang dulu, gak berubah. Lo tetap dengan ketulusan lo, kelihatan kok. Ketika lo sincere dalam membuat karya, kerasa kok. Lo tetap Rangga Pranendra yang dulu. Yang membedakan cuma platform. Ya, belajar dewasa.